Saudari-saudaraku dimanapun Anda berada, bertemu kembali dengan saya, Romo Tino SSCC di dalam catatan pesiarah. Di dalam perjalanan hidup, sangatlah penting memahami dan menghayati makna Ekaristi. Karena setiap kita merayakan Ekaristi, kita telah mewartakan sengsara, wafat, dan kebangkitan Kristus. Dan di dalam pelayanan, kita telah mewartakan bahwa kita adalah murid Kristus. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita mempersiapkan hati kita dengan membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami sungguh bersyukur karena berkat sengsara, wafat, dan kebangkitan Putramu, Engkau telah menyelamatkan kami umat-Mu dari kedosaan. Engkau telah membebaskan kami dari kematian, dan Engkau telah memberikan harapan baru akan kebangkitan kekal. Jagalah kami agar kami selalu hidup sebagai anak-anak-Mu dan berani menjadi garam dan terang bagi dunia di mana kami hidup. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Saudari-saudaraku yang terkasih, catatan pesiarah mengamati begitu banyak pola, begitu banyak cara orang merayakan Ekaristi melalui live streaming. Ada yang telat, terlambat sukanya, oh iya sekarang misa live streaming. Ada yang nyambi atau mengambil pekerjaan lain sembari mengikuti misa online. Atau ada ketika misa online update status. Atau ada lagi yang tidak mandi, bangun tidur, menghidupkan laptop, menyalakan lilin, menyiapkan meja altar, lalu ikut misa live streaming. Tetapi juga ada yang begitu ideal menghayati kesatuan gereja. Di dalam komuni kerinduan, dia mempersiapkan misa live streaming dengan hati yang tulus, dengan pakaian yang sopan, dengan pemeriksaan batin yang sungguh siap merayakan perayaan Ekaristi. Nanti malam adalah Hari Raya Kamis Putih, di mana kita mengenangkan penetapan perayaan Ekaristi. Di dalam perayaan itu kita melihat bagaimana Ekaristi sebagai puncak dari kehidupan rohani orang-orang Kristiani. Setiap kita merayakan Ekaristi, berarti kita mewartakan sengsara, wafat, dan kebangkitan Kristus dalam rangka menyelamatkan manusia, dalam rangka mendamaikan Allah Bapa dengan manusia yang jatuh di dalam dosa. Melalui putranya, melalui pengorbanannya, menunjukkan kasih Allah yang begitu besar kepada kita. Maka di dalam Injil hari ini, Injil Yohanes jelas dikatakan di sana, jika lau aku gurumu membasuh kaki, maka engkau, dia mengaku bahwa murid-muridku, maka engkau pun wajib melakukan hal yang serupa sebagaimana gurumu lakukan. Peristiwa yang kedua ini yaitu mengenai pembasuhan kaki. Di peristiwa pertama kita diingatkan mengenai ketetapan Ekaristi atau sebagai pondasi gereja. Lalu di bagian yang kedua, di dalam perayaan Kamis Putih, kita melihat bagaimana kita diajak, diingatkan oleh Injil Yohanes. Jika kita mengaku sebagai murid Kristus, maka kita pun melakukan apa yang dilakukan oleh Kristus. Artinya bagaimana? Kita tidak usah pilih-pilih di dalam pelayanan. Melayani bukan berdasarkan saya senang atau tidak senang. Bukan berdasarkan karena dalam bahaya atau tidak dalam bahaya. Bukan berdasarkan diupdate oleh media atau tidak diupdate oleh media. Tetapi hari ini kita diajak untuk melayani sesuatu yang wajib. Sebagai contoh, sebagai seorang anak, mengabdi kepada orang tua, melakukan tugasnya sebagai seorang siswa, belajar, itu adalah tugas yang wajib kita lakukan. Karena untuk sukses kita mesti mengikuti proses, yakni belajar. Sebagai orang tua, kita pun harus melayani, baik dalam keadaan suka, lelah, capek, tetapi kita mesti bekerja untuk mencari
dan memberikan sesuap nasi kepada anggota keluarga kita. Makna penetapan Ekaristi untuk mewartakan karya kasih Allah yang begitu besar dengan sengsara wafat dan bangkit. Lalu pada bagian kedua kita diajak untuk melayani dengan tidak tebang pilih, tetapi dengan ketulusan hati. Dan pada bagian akhir dalam perayaan Kamis Putih ada perarakan, hanya karena momen saat ini gereja begitu sepi, sunyi. Di dalam kesunyianlah Tuhan merenungkan, Tuhan mempersiapkan diri untuk memikul salib. Kita pun diajak bersama-sama untuk merenungkan, mempersiapkan diri, memikul salib. Salib kita di tengah COVID-19. Bagaimana kita tetap harus tabah, setia, melayani dengan sukacita, meskipun tanpa ada kepastian. Tetapi yakinlah bahwa dalam iman kita memiliki harapan bahwa semuanya akan segera berakhir jika kita taat dan setia untuk melayani sesama. Dengan tetap tinggal di rumah, dengan tetap melakukan peran dan fungsi kita dengan baik, maka semuanya akan berjalan baik-baik saja. Tuhan memberkati kita semua dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas, selamat berpesta merayakan Ekaristi di dalam keheningan bersama keluarga. Amin.